Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah beserta Rasulnya meridhoinya dan mampu memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan agama Islam dari dosen pengampu, yaitu Bapak Herman Taufik MPDI. Dalam istilah ada yang berbunyi, tak kenal maka tak ta'aruf. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Nur Rahmawati dengan NIM 22612061100010 dengan prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, di sini saya akan membahas tentang nafkah anak kepada orang tua dalam pandangan hukum Islam. Ya. Penjelasannya yang pertama yaitu anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kerabat. Sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya merupakan pemenuhan atau pemberian nafkah. Salah satu bagian integral dari kewajiban anak adalah membantu orang tuanya agar tercukupi kebutuhan hidupnya serta membantunya sebahagia mungkin. Dengan kata lain, anak berkewajiban menafkahi orang tuanya bila orang tuanya kurang mampu, dan begitu juga sebaliknya, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya. Sehingga terdapatlah suatu hubungan timbal balik yang sangat erat antara seorang anak dengan orang tua, begitu juga dalam hal nafkah. Ya, kewajiban anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi atau yang mengartikan bahwa seseorang yang ingin menafkahkan hartanya baik dinafkahkan terlebih dahulu pada orang tuanya, karena orang tua telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa, dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh membalas budi baik orang tua itu dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan orang tua atau memberi nafkahnya apabila orang tua sudah sangat tua dan sudah lemah atau tidak mampu berbuat apa-apa. Nafkah terhadap kedua orang tua itu wajib hukumnya bagi si anak. Bila si anak berkecukupan dan begitu juga sebaliknya, orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya baik diizinkan maupun tanpa izin, dan orang tua juga diperbolehkan mentasarrufkan atau mengelola serta tidak berlebihan dan bodoh. Namun demikian, tidak sebaliknya dengan harta orang tua terhadap anak. Anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa seizin orang tua. Jadi dilihat dari kondisi demikian, maka anak dan hartanya lebih berhak dimiliki oleh orang tua daripada orang tua dimiliki oleh anaknya. Kemudian, secara gamblangnya, kewajiban anak terhadap orang tua lebih besar daripada kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal nafkah menafkahi. Dan ini dilihat berdasarkan sebuah hadis yang menguatkannya, yaitu hadis tamlik. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang terputus senadanya yang dikenal dengan istilah hadis mursal. Sebagaimana bunyi hadis tersebut dalam kitab Sunan Al-Kubra, yaitu yang ini, yang artinya dari Muhammad bin Munkadir bahwasanya laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bahwasanya aku mempunyai harta dan anak, dan sungguh bapakku ingin mengambil hartaku, maka memberinya kepada anak-anaknya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Engkau dan hartamu milik ayahmu." Anak memberi nafkah kepada orang tua. Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Quran seperti surah Al-Isra ayat 83
Surat An-Nisa ayat 36 dan lain-lain. Adalah termasuk di dalamnya memberi nafkah kepada orang tua. Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama di dalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran, dan Allah menyuruh anak agar membalas budi, baik orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan yang baik, kebaikan, rasa belas kasihan di setiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan. Balas budi anak terhadap orang tua tampak di saat mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika itu, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya itu. Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua lebih sang anak memang merupakan sesuatu yang wajib. Akan tetapi ada kekecualian yang antara lain, yaitu yang pertama, walaupun anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau atau entah karena amat kayanya atau karena hal-hal lain, maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan, maka tidak usah dikembalikan hutangnya itu. Artinya hutangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang. Yang kedua, juga kecuali bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan. Karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seadanya sama-sama saling mengerti, dan pemberian dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisa berkali-kali. Lanjut, siapa yang lebih dulu berhak dinafkahi antara orang tua dan anak? Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan. Seperti yang pertama, adanya orang tua yang miskin, yang kedua orang tua yang tidak sehat akalnya. Adapun orang tua boleh mengambil harta anaknya sekalipun tanpa seizin anaknya. Di dalam pemberian nafkah, baik kepada orang tua maupun si anak, adanya beberapa syarat wajib dan para ulama pada umumnya mensyaratkan beberapa syarat itu. Ada hubungan kekeluargaan. Tentu saja telah pasti wajibnya adalah orang tua, yakni ibu dan bapak, juga sebaliknya. Dalam hal siapakah yang harus diberi nafkah itu, Imam Mazhab berpendapat, Imam Malik berpendapat juga yang wajib diberikan nafkah oleh anak adalah orang tuanya saja dan kerabat yang lain tidak. Begitu juga orang tua hanya memberikan nafkah kepada anak saja. Menurut Imam Syafi'i bahwa yang diberi nafkah adalah semua keluarga yang ada hubungan vertikal, yaitu seperti ayah, ibu, dan terus ke atas. Dan sebaliknya sang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan cucunya, vertikal ke bawah. Pendapat Imam Hanafi bahwa yang wajib diberi nafkah adalah semua anggota keluarga yang muhrim dan selain muhrim tidak. Dan Imam Hanbali berpendapat adalah yang wajib diberi nafkah yaitu semua anggota keluarga yang saling mewarisi. Yang kedua, anggota kerabat yang bersangkutan itu membutuhkan nafkah. Anggota keluarga yang diberi nafkah itu memang benar-benar membutuhkan nafkah, dan tidak wajib seseorang diberi nafkah kalau ia telah dapat mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang kecil yang telah memiliki banyak harta. Adapun si anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya terlepas dari orang tua yang masih butuh nafkah atau tidak, dengan alasan anak-anak tidak memberi
membiarkan orang tua untuk bekerja mencukupi kebutuhannya, dan dikecualikan bila anak atau orang tua memang benar-benar dalam mampu. Yang ketiga, anggota kerabat itu tidak sanggup atau tidak mampu mencari nafkah. Ukuran tidak mampu, tidak sanggup adalah benar-benar telah berusaha, tetapi selalu gagal atau mendapatkan nasib yang tidak menyenangkan. Yang keempat, orang yang memberi nafkah itu mampu atau kaya. Salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa kaya adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, yang hasilnya cukup untuk keperluan pokoknya dan masih lebih lagi. Maka dengan kelebihannya itu, ia wajib memberikan nafkah kepada mereka yang wajib diberi nafkah, walaupun hartanya tidak cukup banyak, satu nisbah yang diwajibkan zakat. Yang kelima, yang memberi dan diberi nafkah itu seagama. Syarat ini tidak berlaku bagi sang anak kepada orang tua, maupun sebaliknya dalam hal pemberian nafkah. Walaupun antara anak dan orang tua berbeda agama, tetapi kewajiban memberikan nafkah tidak gugur atau tetap wajib. Dari syarat-syarat wajib di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang anak telah dewasa dan mempunyai cukup harta diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tuanya. Terlebih lagi bila orang tuanya telah uzur dan lemah fisiknya serta tidak mempunyai harta, maka berikanlah kepada mereka sekadar untuk menopang hidup. Dan tidak ada alasan kepada anak-anak untuk tidak mematuhi orang tuanya. Begitu juga terhadap orang tua yang harus menafkahi anaknya sendiri. Pemikiran atau pendapat ulama menyangkut anak menafkahi orang tua. Nafkah terhadap orang tua berarti juga berbicara mengenai nafkah terhadap kaum kerabat, karena orang tua merupakan termasuk bagian dalam suatu kerabat. Dalam hal nafkah, menafkahi orang tua lebih diutamakan dari orang lainnya. Dan ini terlihat dari pendapat-pendapat para ulama. Dalam menyingkapi permasalahan nafkah menafkahi yang menyangkut anak menafkahi orang tua ataupun secara umum, disebutkan nafkah terhadap kaum kerabat ini. Para ulama yang berselisih pendapat dalam mencerai suatu solusi yang tepat. Hal yang timbul yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat antara lain yaitu siapakah orang yang berhak dan wajib memberi nafkah dan apa pula syarat-syaratnya. Hanafi berpendapat syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kerabat adalah merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara mereka. Kewajiban itu mencakup ayah hingga ke atas dan anak hingga ke bawah. Maliki mengatakan, nafkah hanya wajib bagi kedua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung dan tidak mencakup orang lain. Kemudian, Hanbali mengatakan, para ayah dan seterusnya ke atas wajib memberikan dan berhak atas nafkah. Demikian pula atas anak terus ke bawah, dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisi orang yang diberi nafkah. Lalu, Imam Syafi'i mengatakan para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan terus ke atas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya terus ke bawah. Kewajiban ini tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal paman, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Dalam nafkah adanya hukum yang mengatakan wajib diberikan nafkah untuk ibu, bapak, dan kakak, anak-anak kandung, tetapi tidak melampaui tiang keturunan. Kata Abu Hanifah, boleh dipaksa seseorang untuk memberikan nafkah zawil arham seperti makci sebelah ibu dan ayah, tetapi tidak wajib kita memberikan nafkah kepada anak paman setelah ayah dan saudara
saudaranya. Kemudian adanya kata Ahmad. Tiap-tiap ada orang yang ada hubungan pusaka antara keduanya dari kedua belah jurusan, baik pusaka itu diterima secara fardu atau menerima keadaan yang telah tetap, maupun secara tashib menerima lebih atau secara asyabah. Lazimlah orang-orang yang demikian saling menafkahi. Hadis tamlik yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hadis mursal yang kehujatannya bisa diterima oleh para fuqaha, walaupun kebanyakan muhaddisin menolaknya. Tetapi pendapat yang terkenal menerimanya sebagai hujah dalam beramal. Hadis tamlik yang mursal ini yang merupakan dalil mengenai anak yang menafkahi orang tua itu tidak bisa dijadikan satu dalil yang kuat. Tetapi hadis ini hanya dijadikan satu hujah yang mendukung dalil lain yang lebih kuat, yaitu Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Dalam kehujahannya mengenai diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya, hadis ini didukung oleh dua hadis lain yang dipandang sama dengan hadis sebelumnya. Tetapi jika tidak ada hadis lain yang lebih kuat, maka ketiga hadis ini bisa saling mendukung sebagai dalil agama. Diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya berdasarkan hadis tamlik ini, dan ada dua hadis lainnya. Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Ketiga hadis ini juga mendukung ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Tolak ayat 7, yang artinya barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki, maka ia harus menafkahkannya sekedar kemampuannya. Maka dari ayat di atas menjadi wajiblah seseorang anak yang punya kemampuan lebih untuk menafkahi orang tuanya. Dari ketiga hadis ini juga menjelaskan untuk diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya, walaupun tanpa izin si anak. Apalagi si anak ini seorang yang mampu, mempunyai kelonggaran rezeki, dan orang tuanya juga boleh mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan dan bodoh. Hikmah dari kesemuanya itu mengingat jasa baik dan budi orang tua yang tidak ada batasnya dalam mendewasakan anak-anaknya dengan baik, dan untuk membalas itu semua maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan nafkah kepada orang tua oleh sang anak, dan juga timbulnya hadis yang menyatakan diperbolehkannya orang tua untuk mengambil harta anaknya dan mengelolanya tanpa seizinnya. Ya, dari sini semoga kalian paham tentang apa yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada penyampaian materi saya pada hari ini, maka mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.